Aceh akan merdeka. Prediksi Bank Dunia bahwa Indonesia bakal bubar dengan 4 sebab. Jadi kalau nak pegah baca uranya, punya Indonesia bubar, nyan kesempatan cukup ged, kesempatan cukup raya untuk Aceh bangkit dan merdeka. Danyo tak terbantah, kan hanya gedanyo Aceh mentang bisa merdeka. Tetapi nanggro-nanggro lain, daerah-daerah lain juga ikut merayakan kemerdekaan. Ya, cuman banyak orang yang berharap bahwa baik sampai terjadi Indonesia bubar. Tapi nyoku telah persiapan yang harus dipegat. Jadi punya Indonesia untuk bubar, nyo kesempatan yang paling raya Aceh untuk merdeka. Cuma leng bak kesempatannya ingin leng pegah bahawa menyo Aceh untuk merdeka, nyo harus tak manfaatkan. Dari jino harus berpikir, harus siap. So yang siap. Yang pertama para cendekiawan, akademisi, urung-urung yang dalam kampus, kemudian para ulama, kemudian para mahasiswa, tokoh-tokoh wanita, rakyat nyan mandum bangkit. Bangkit bersama-sama. Bersatu kita teguh, bercerai kita rentuh. Jadi Aceh harus gemat liurung careng. Aceh harus dilibatkan ulama. Aceh harus dilibatkan akademisi dan intelektual. Jadi hanali apabila nanti pihak Aceh Indonesia jadi bubar, Aceh idang geroi, Aceh merdeka. Beli pegah, hanali pegah apa nyawa kedanyau, hana. Tapi tahu nyau dengan Aceh. Jadi nyau ke yang perlu kita siapkan dari sekarang. Jadi baik sampai Aceh hendak imat leurung bangai. Aceh imat li pancuri. Aceh imat li perampok. Baik sampai Aceh dia ke Sabah daerah salah urus. Karena diurus oleh orang-orang yang tidak tahu urusan. Kalau nanti uranya, yang terjadi lebih panjang boh boh panjang punya ke Aceh. Lebih ke ban ke ngembali kot. Sejak 2018 sampai 2022, kurang 5 triliun dana otonomi khusus yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk Aceh. Tapi pakan Aceh uranya daerah termiskin di Sumatera, ranking 5 untuk tingkat nasional. Kan sesuatu yang sangat menyedihkan. Bagi saya boh sebab Indonesia bakal hancur menurut analisa Bank Dunia. Nyo long kutip dari Abdul Somad Speak Up. Abdul Somad bicara belak-belakan, mantan ketua KPK. Jadi yang pertama, penyebab Indonesia bakal hancur karena negara hari ini tidak mampu memberikan keadilan. Negara tidak berlaku adil kepada semua warga negara. Terjadi sebuah diskriminasi. Sebagai contoh, di kota-kota besar termasuk Jakarta, itu tiap tahun orang-orang pada digusur. Sementara di luar Jakarta ada orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan tanah berjuta-juta hektar. Ini kan terjadi sebuah dikotomi. Jadi ada hitam putihnya. Maka kesenjangan semakin hari isu semakin melebar. Ini penyebab pertama, Indonesia bakal hancur. Walaupun ini mantan sebuah analisis, tapi bakalan itu bisa terjadi. Yang kedua, warga negara Indonesia uronyo laksana anak kembar yang tidak disayang oleh orang tuanya secara bersamaan. Yang saboh disayang, yang saboh hana disayang. Ini penyebab Indonesia pecah. Yang satu bisa tersenyum, yang satu bisa menangis. Sementara yang satu
menikmati kehidupan dunia secara berlebih-lebihan, sementara yang lain warga negara Indonesia udonyo yang terjadi adalah mereka itu menangis dalam dunia neraka atau neraka dunia. Belum lagi dalam analisa Bank Dunia bahwa mutu pendidikan di Indonesia sangat rendah. Artinya warga negara Indonesia walaupun memiliki ijazah sarjana, tapi kualitas ilmu pengetahuan tidak mampu bersaing, tidak seimbang dengan mutu pendidikan yang ada di luar negeri. Jadi yang terjadi udonyo adalah tatkala ada sebuah proyek, kita tidak mampu menyuplai tenaga kerja. Jadi kita kalah bersaing dalam persoalan yang menyangkut dengan ekonomi. Jadi kita tidak bisa mensuplai tenaga kerja kepada industri-industri besar, sehingga kekosongan itu untuk diisi oleh tenaga kerja dari asing. Jadi pula pemerintahan adil sebagaimana yang terlihat udahnya bahwa tenaga asing malah untuk para pekerja buruh kasar pun didatangkan dari luar. Ini kan sesuatu yang sangat menyedihkan. Jadi beda mutu pendidikan ni gop ngabak tanya. Menyertai luar negara, pendeta pegat permohonan untuk minta pekerjaan untuk dipekerjakan bak sebuah perusahaan yang ditanya, apa skill anda? Apa kemampuan anda? Apa keterampilan anda? Beda dengan Indonesia. Kitanya kita pegat permohonan yang ditanya ijazah leh. Kadang-kadang orang bana ijazah jit hanjut sapu karena apa kan? Karena pundu pendidikan sangat rendah. Yang penyebab kedua. Kemudian penyebab yang ketiga yang terjadi adalah perbankan, sistem perbankan udonyo di Indonesia tidak adil. Bagaimana sistem perbankan tidak adil? Terjadi pilihan. Ada kelompok yang mereka bisa mendapatkan agunan atau kredit secara besar-besaran. Karena sistem yang diberlakukan oleh bank hari ini adalah siapa bisa meminjam kalau dia punya borok. Tapi orang yang tidak punya borok tidak bisa meminjam. Makanya cukup banyak sekarang pelaku ekonomi makro yang diperkirakan 65 juta orang di Indonesia tidak bisa mencairkan pinjaman dari bank karena mereka tidak punya borok. Jadi yang terjadi adalah kesenjangan ekonomi. Inilah yang terjadi. Jadi siapa sekarang yang menghisap keuntungan besar dari negara? Jadi kalau hari ini yang disebut-sebut Indonesia adalah membangun ekonomi kerakyatan, kita akan bela wong cilik. Tapi ternyata tidak seperti itu. Bukan ekonomi kerakyatan, tapi ekonomi orang-orang tertentu yang terbela hari ini bukan wong cilik, tapi yang dibela adalah wong licik. Kemudian penyebab yang keempat. Jadi penyebab yang keempat Indonesia bakal hancur, mayoritas orang Indonesia. Dan mayoritas orang Indonesia adalah orang-orang yang pendidikan rendah dan umumnya adalah masyarakat. Mereka itu tidak punya tabungan. Jadi mereka itu tidak bisa melihat masa depan yang lebih jauh, masa depan yang lebih jelas. Jadi untuk menyekolahkan anaknya pada sekolah-sekolah bermutu, pada sekolah-sekolah yang punya kualitas itu sudah nggak sanggup. Jadi akhirnya kan kembali lagi kepada lingkaran setan. Berangkat dari orang miskin, kemudian lahir anak miskin, lahir anak selanjutnya miskin, lahir cucu miskin. Jadi berputar hanya pada sebuah lingkaran dari itu ke itu. Jadi arus global yang hari ini muncul itu akan menghantam mayoritas orang Indonesia yang memang tidak punya kemampuan, tidak mampu menahan badai globalisasi yang begitu besar. Jadi kenapa? Karena kita hidup sebagai bangsa yang non tabungan, sehingga pendidikan kita rendah. Maka dalam kondisi yang seperti ini, orang asing yang punya pendidikan mumpuni, yang punya memberikan kuat, jadi bisa menggeser tenaga kerja lokal yang memang dasar pendidikan rendah disebabkan
kita tidak bisa melihat masa depan yang lebih jauh disebabkan memang kita tidak punya tabungan. Jadi inilah 4 penyebab dalam analisa Bank Dunia bahawa Indonesia bakal hancur. Jadi menyojadah Indonesia nya releh hancur, apa yang akan terjadi? Aceh akan merdeka. Hanya legalonnya udang kedua nak mungkin dia berkiprah. Tapi syarat-syarat dia anak-anak muda baik sampai Aceh hanya imat dia udang jahi, imat dia udang bangai, imat dia udang kurangkam, imat dia udang akai tidak mengedepankan akal dan ilmu pengetahuan, yang dikedepankanlah perasaan. Maka akhirnya lahirlah satu sikap yang kejam dan sinis. Jadinya ke sabuh harapan. Jadi mudah-mudahan ada harapan Aceh bakal merdeka. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.